Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita membahas makanan yang diharamkan ataupun dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya seluruh yang baik itu pasti dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang berbahaya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita itu pasti bermanfaat dunia akhirat. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu amat sangat baik untuk kita, dan Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali sesuatu itu sangat berbahaya buat kita. Maka seorang ulama memberikan nasihat, kalau kita mendengar atau membaca Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang betul-betul, lihat betul-betul matamu, pasang telingamu, pasti isinya adalah perintah yang amat sangat manfaat bagimu dunia akhirat, atau isinya larangan yang sangat berbahaya untuk kita lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau beramal soleh balasannya dunia akhirat. Makanya niatkan akhirat supaya balasannya dunia akhirat. Kalau kita amal soleh tujuannya dunia saja, ya di akhiratnya kosong. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, maka akan Allah berikan kehidupan yang baik. Orang rajin sholat insya Allah hidupnya baik, rajin ibadah hidupnya baik, keluarganya pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Misalkan ada riwayat yang bunyinya begini, Pak, al-baitul ladzi yutla fihi al-Qur'an ittasa'a bi ahli. Rumah, gedung, bangunan yang bangunan itu digunakan untuk tilawatul Quran, ittasa'a bi ahli, maka penghuninya akan diberikan kelapangan hati oleh Allah. Wa tahduruhul malaika, malaikat akan hadir di rumah tersebut. Wa kharajat minhu syayatin, para setan dedemit iblis keluar dari situ. Itu rumahnya banyak malaikatnya di situ. Wa kathura khairuhu, dan akan banyak kebaikannya. Tuh. Itu rumah kalau dipakai ibadah, dipakai membaca
Al-Quran. Tapi kalau rumahnya nggak pernah dipakai ibadah, nggak pernah dipakai ngaji, meskipun gedungnya bagus, luar biasa bagusnya, tetap saja yang tinggal di situ merasa banyak masalah, yang tinggal di situ merasa sumpek. Kenapa? Ibadahnya kurang. Makanya orang-orang yang ahli ibadah meskipun sedih susah tetap saja bisa istiqomah. Maka semoga kita semua diberikan kemudahan dalam beramal soleh, amin ya rabbal alamin. Misalkan kadang-kadang di Al-Quran itu menjelaskan dampak yang akan kita dapatkan ketika beramal soleh di dunia. Misalkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini bukan tujuan, Pak. Kenapa Anda berzikir? Untuk hati tenang. Bukan tujuan itu. Itu dampak yang akan kita peroleh. Tujuan kita ketika berzikir adalah taqarrub ilallah. Orang kalau taqarrub ilallah, hatinya dibikin tenang. Coba, unsur kebahagiaan yang paling dominan di dunia ini apa? Hatinya tenang. Ada orang itu hartanya melimpah, tapi hartanya apa? Merasa miskin terus. Gajinya loh jutaan, Pak. Anggota dewan itu berapa gajinya? 100 juta juga dapat itu. Tapi nggak tenang, heran kan? Kalah sama karyawan yang 5 juta penghasilannya. Apa yang membedakan itu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hatinya tidak tenang karena jauh dari Allah. Ingat, manusia itu ada jasmani, ada rohani. Orang kalau ahli sodakoh, misalkan ahli sodakoh, ada seorang ulama mencatat orang ahli sodakoh itu akan diberikan balasan oleh Allah dunia akhirat. Yang akan dia peroleh di dunia, yang pertama adalah tadhirul mal, hartanya disucikan oleh Allah. Yang kedua tadhirul dzunub, dosanya akan dibersihkan oleh Allah. Yang ketiga adalah daf'ul bala, akan dihindarkan dari berbagai macam musibah orang ahli sedekah. Yang keempat barakatul mal, hartanya akan barokah. Barokah itu apa? Manfaatnya banyak. Dipakai nyekolahin anak, anaknya pinter, anaknya soleh. Dipakai ngebelanjain untuk istri cukup, itu barokah. Ada orang yang masya Allah hartanya melimpah tapi nggak barokah. Jadi yang kita cari itu banyak dan barokah. Kalau bisa itu banyak dan barokah. Kalau nggak bisa ya sedikit barokah. Yang kelima yang akan Anda dapatkan, kata beliau ketika orang sodako itu, pahala luar biasa. Kenapa? Orang sodako itu membahagiakan orang. Membahagiakan orang itu amalan yang sangat tinggi di sisi Allah. Membahagiakan orang. Jadi orang lagi susah, Bapak kasih, masya Allah bahagianya luar biasa itu. Nah itu yang di dunia. Yang di akhirat apa? Yang di akhirat yang akan dapatkan ketika orang bersodakoh, yang pertama adalah tathqilul mizan. Timbangan amal kita sangat berat nanti di akhirat. Yang kedua apa? Khifatul hisab, hisabmu akan dimudahkan oleh Allah, dipercepat hisabnya, nggak lama-lama, nggak bertele-tele. Kita diaudit oleh Allah itu cepat kalau ahli sedekah. Yang ketiga akan dimudahkan menyeberang siratal mustaqim. Sirat, bahasanya sirat. Kita seringnya nyebutnya siratal mustaqim. Sirat itu apa sih? Jembatan yang terhampar di atas neraka. Jembatan yang terhampar di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Maka orang yang masuk surga pasti ngelewati neraka dulu di atasnya. Nggak tahu itu kena umupnya apa enggak itu, Pak. Itu orang ahli sedekah, kata beliau, akan dimudahkan oleh Allah ketika menyeberang ke surga. Dan yang kelima adalah raf'ud darajat. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi semua amal soleh akan berdampak dunia akhirat. Begitu juga dalam hal halal haram ini, seluruh yang diharamkan oleh Allah pasti berbahaya. Pasti berbahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
di pelajaran kita sebelumnya lagi ada mungkin tepatan kita menyampaikan kafarat sumpah supaya tidak salah paham, okay? Kita singgung sedikit. Sumpah kalau kita langgar maka harus membayar kafarat. Kafaratnya satu, memberi makan fakir miskin 10 orang, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. 3 ini silakan dipilih. Baru kalau 3 ini tidak mampu, beralih ke hukuman berikutnya, yaitu puasa 3 hari. Maka yang perlu kita perdalam lagi atau kita koreksi adalah tidak boleh ujuk-ujuk puasa. Jadi puasa itu kita ambil kalau 3 ini kita tidak mampu. Silakan dipilih, memberi makan fakir miskin 10 orang, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, baru kepada puasa. 3 yang di atas tadi boleh dipilih, tapi yang puasa itu adalah kalau yang 3 ini tidak mampu, baru beralih kepada puasa. Nah, kemudian kemarin juga kita singgung bahwa ada sumpah yang sangat berat dosanya, yaitu sumpah dengan sengaja berdusta. Dia memang ini apalagi kalau di depan pengadilan, Bapak Ibu ya. Kita tahu yang kita sumpahkan itu palsu, itu dosa besar. Nah, sumpah yang model begini ini ulama kita berbeda pendapat. Ulama dari mazhab Imam Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan saking gedenya dosanya nggak ada kafarat. Saking gedenya dosanya nggak bisa dibayar kafarat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dosanya besar, tetap kalau mau tobat ini kafarat harus dikerjakan. Nah, jadi sudut pandangnya di situ bedanya. Yang 3 mazhab tidak ada kafarat-kafaratan saking besarnya dosanya. Imam Syafi'i mengatakan tetap itu namanya sumpah, kalau dilanggar, kalau dia mau tobat kepada Allah, kafaratnya harus tetap dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal halal haram, dalam hal tanaman saja, tanaman misalkan, seluruh tanaman itu halal. Seluruh tanaman halal. Disampaikan oleh Wahbah Zuhairi, kecuali 1 tanaman yang memabukkan. Nah, baru itu haram. Kenapa? Setiap yang memabukkan, merusak akal, haram. Yang kedua adalah tanaman yang membahayakan diri manusia, itu haram. Itu menurut Imam Zuhaili. Apa dalilnya? Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu. Maka kita tidak boleh mengkonsumsi racun, haram. Membunuh diri kita. Tanaman beracun nggak boleh dimakan. Nah, dari sinilah muncul perdebatan super sengit tentang hukum rokok. Nah ini hukum rokok itu ini tentang tanaman yang berbahaya. Yang mengatakan memang ulama internasional banyak yang mengharamkan. Alasannya apa? Bukan karena alasan khomer, bukan. Ini membahayakan. Ibu-ibu setuju ini kalau diharamkan. Sebagian ulama lagi tidak mengharamkan, memakruhkan. Ini ulama Indonesia yang banyak ini. Memakruhkan, makruh. Tapi kalau sudah kayaknya Bapak Ibu ya, kalau sudah jebol paru-parunya, ya jelas haram itu mah. Karena membahayakan. Kita dilarang oleh Allah merusak diri kita sendiri. Termasuk tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Jadi rokok itu di situ intinya, bukan karena ini dalilnya khomer, bukan, ini kencingnya setan, bukan. Ini seputar tentang ini berbahaya atau tidak kepada manusia. Kalau berbahaya semuanya haram. Apapun yang membahayakan diri manusia itu haram dikonsumsi. Nah, itu kalau kita membahas tanaman. Maka sebenarnya banyak yang halal daripada yang haram. Tanaman apa yang bikin akal kita, otak kita rusak, mabuk, itu juga haram. Nah, kalau sesuatu itu memabukkan dalam jumlah yang lumayan banyak, sedikitnya juga haram.
Minum khamr Bapak Ibu ya. Khamr 1 gelas mabok, setengah cangkir tetap haram. Ukurannya bukan ini kalau mabuk haram, kalau nggak mabuk nggak begitu. Yang penting barangnya itu adalah memabukkan, maka sedikit banyaknya sama, tidak boleh dikonsumsi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah induknya segala perbuatan dosa. Coba orang kalau sudah mengkonsumsi narkoba, apapun dilakukan, memutilasi dilakukan, memperkosa, memutilasi, itu kalau akalnya masih waras, manusia mungkin tidak mau begitu. Tapi kalau sudah rusak dilakukan itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang haram itu 1-2 doang, seluruhnya halal. Yang haram itu 1-2 doang ya. Yang seluruhnya halal. Itu kalau kita bicara tanaman. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bicara tentang hewan yang halal. Untuk hewan yang seperti hewan ternak itu kan harus disembelih. Nah, kemarin disinggung menyembelih binatang itu, pertama kita lihat yang nyembelih siapa. Yang nyembelih orang Islam halal, yang nyembelih orang Nasrani halal, yang nyembelih orang Yahudi halal, yang nyembelih orang Majusi, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu haram. Dilihat penyembelihnya dulu. Itu. Dengan catatan Yahudi Nasrani nyembelihnya bukan menyebutkan berhala. Sembelih saja. Disembelih. Orang Muslim jelas halal. Nah. Kemudian cara menyembelihnya. Di sini disebutkan wa ma qudira ala zakatihi fadakatuhu fi'al halqihi wa labbatihi. Hewan yang bisa disembelih, tunduk, misalkan kambing, sapi ada di depan kita, harus disembelih lehernya. Kalau onta itu lehernya paling sini, diginiin tuh Pak kalau onta. Yang penting harus disembelih. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi fadakatuhu aqruhu. Kalau hewan itu susah disembelih, kabur-kaburan, bahkan masuk sumur misalkan, kita nggak mungkin kita masuk nyembelih, nggak bisa. Bagaimana itu cara nyembelihnya? Yang penting dilukai dengan senjata tajam, dimanapun posisi badannya, dipanah, jebret, mati halal. Dengan syarat menggunakan senjata tajam yang melukai. Nah, Bapak Ibu punya bebek tuh, terbang kemana-mana kan, susah, nggak bisa dipegang. Ambil panah, Bismillahirrahmanirrahim, kena, mati, halal. Tapi kalau pakai senapan, beda lagi nih Pak, karena senapan itu kan pakai peluru yang dia tidak seperti senjata tajam. Jadi dia itu membunuh karena kekuatan ininya, tekanannya. Jadi ibaratnya dilempar batu, haram itu Pak, nggak bisa. Jadi para pemburu, ingat para pemburu yang pakai tembak mati haram. Nggak mati sembelih. Tapi kalau berburunya pakai panah yang tajam, bismillah, kita tembakkan, mati halal. Jadi itu kaidahnya. Hewan yang mudah untuk ditundukkan, dipegang, disembelih normal. Hewan yang susah disembelih, kabur-kaburan, bahkan masuk liang, nggak bisa ditangkap, dilukai dengan senjata tajam dimanapun posisinya. Nah, jadi nanti kalau kurban lari itu, sapinya lari masuk sumur warga, waduh ini gimana nyembelihnya? Ambil panah, bismillah, dipanah dari atas, mati karena luka tersebut, maka hukumnya menjadi halal. Wa yajuzul istiyadu bi kulli jarihatin muallamatin minas sibai wa min jawarihil thair. Diperbolehkan, dihalalkan kita berburu dengan menggunakan binatang buas. Contoh anjing, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Anjing yang kita latih, sangat terlatih. Sangat terlatih. Jadi
Standar terlatihnya adalah 4. Idza ursilat istarsalat. Kalau kita kirim berangkat, dia berangkat. Wa iza zujirat inzajarat. Kalau kita larang berhenti, dia berhenti. Wa idza qatalat saidan lam ta'kul minhu syai'an. Kalau dia membunuh satu binatang, sama sekali tidak dimakan, diserahkan kepada majikannya. Wa ayyatakarrara dzalika minha, dan itu terus berulang-ulang seperti itu. Nah, dalam konteks ini mungkin nggak pernah kita lakukan, Pak. Jadi misalkan kita punya anjing pemburu, kita lepaskan bismillahirrahmanirrahim, dia nangkep ayam, jebret, digigit, mati itu, dibawa ke kita, nggak perlu disembelih. Nggak perlu disembelih, halal. Karena hewan yang kita pakai hewan terlatih. Nah, loh, itu kan najis, Pak Ustadz, tinggal dibersihkan, tinggal dibasuh dengan apa? 7 basuhan air, salah satunya dicampur dengan debu, cukup. Itu cara berburu. Nah, hewan yang paling mungkin untuk berburu ya anjing, masa pakai kucing? Jadi itu halal, Pak. Sejak zaman Nabi itu begitu, halal. Anjing terlatih, makanya jangan terlalu anti dengan anjing sebenarnya. Okay? Kita ini mazhab Syafi'i, gara-gara anjing itu najis muwalladh, anti banget kalau lihat anjing. Anjing itu dihalalkan digunakan untuk berburu selama anjing itu betul-betul terlatih. Jadi yang digigit, ditangkap, diterkam, mati, diserahkan kepada majikannya, belum, ternyata dia sudah mati, halal itu, halal. Kalau dia tidak mati, baru disembelih dengan syarat binatang yang kita kirim itu betul-betul terlatih dan kita kirim dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu ibaratnya menyembelih tadi, menyembelih binatang yang susah. Maka kita sembelih menggunakan senjata tajam, kita lepaskan senjata tajam itu, dimanapun terkena badannya itu dianggap halal. Wa tajuzu zakatu bi kulli ma yajrah. Dalam hal menyembelih, yang penting syaratnya adalah alat yang kita gunakan itu melukai. Apapun bisa kita gunakan. Misalkan kalau kita bisa menggunakan pisau, atau apakah ada lagi? Misalkan pakai apa, Pak? Pakai bambu yang tajam itu, set, bisa. Yang tidak boleh itu menggunakan kuku atau gigi, itu tidak boleh. Okay? Nah, itu tidak boleh. Wa tahillu zakatu muslimin, halal sembelihan orang muslim. Tadi kita sebutkan wa kitabiyin, dan orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wala tahillu dabihatu majusiyin, tidak halal sembelihan orang majusi. Majusi itu nyembah api, nggak boleh. Wala wathaniyin, dan tidak halal sembelihan orang penyembah berhala, tidak halal. Wa zakatul janini bi zakati ummihi, kalau kita nyembelih binatang ternyata binatang itu ada anaknya di dalam, maka ketika ibunya atau induknya disembelih, maka yang ada di dalam itu juga halal. Illa ayyujata hayyan fayudzakka, kecuali setelah disembelih induknya ternyata janinnya masih hidup, baru janinnya disembelih lagi. Jadi seandainya induknya disembelih, ketemu janin di dalam perutnya sudah mati, maka janinnya adalah halal. Karena hadisnya zakatul janin bi zakati ummihi. Wa ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Nah, sekarang kalau ada hewan itu masih hidup, kambing masih hidup, kita potong kakinya, jebret. Nauzubillah, kita potong kakinya doang, ini kaki pincang, kita potong aja lah, potong, maka ini haram. Ini potongan kaki dari hewan yang masih hidup itu haram. Kenapa? Karena dia nggak disembelih, maka bagian tubuh yang kita potong itu haram, kecuali bulunya dan rambutnya, baru itu boleh. Jadi kita punya kambing yang berbulu, bulu dombanya banyak itu,
nggak perlu kita sembelih, kita ambil saja bulunya, itu halal. Oke. Ya. Tapi kalau bagian tubuhnya yang lain bukan bulu, maka haram. Harus disembelih dulu baru menjadi halal. Tapi khusus untuk rambut ataupun bulu bisa kita ambil meskipun dalam kondisi hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidahnya mazhab Imam Syafi'i disebutkan, kullu hayawanin istatabatul arabu fahuwa halal illa ma warada syar'u bitahrimihi. Seluruh hewan yang dianggap tidak menjijikkan, dianggap baik oleh orang Arab zaman Nabi, maka itu halal, kecuali ada ayat ataupun hadis yang mengharamkan. Jadi kan di Al-Quran disebutkan Allah menghalalkan yang baik-baik. Nah, dan wa yuharrimu al-khaba'is, dan Allah mengharamkan yang menjijikkan. Nah, standar baik dan menjijikkan itu standar siapa? Kalau pakai standar orang Tiongkok, aduh semuanya aja baik. Standar mana yang dipakai? Nah, mazhab Syafi'i mengatakan standarnya adalah standar orang Arab di zaman Nabi. Kenapa? Karena Quran waktu itu turun pada mereka. Maka yang dianggap mereka tidak menjijikan halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Bapak Ibu, hewan itu banyak nanti yang ulama berdebat, ini halal apa haram. Itu pasti banyak yang berdebat. Contoh kepiting itu ulama itu berdebat, itu ini halal apa haram gitu. Karena kepiting nggak ada di zaman Nabi mungkin, gitu. Nah ini halal apa haram gitu. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, jadi intern mazhab pun beda pendapat. Sulhufat, kura-kura dan kepiting menurut pendapat yang kuat itu haram. Berarti kan masih ada pendapat yang lemah, gitu. Nah, termasuk kata itu. Kata itu rata-rata ulama mengharamkan. Kenapa? Ada hadisnya kata itu. Jadi suatu ketika ada seorang dokter di zaman Nabi itu membawa berbagai macam obat. Lalu dokter ini menyebutkan kata. Nah, setelah dokter ini menyebutkan kata, Rasul mengatakan jangan dibunuh kata itu. Jadi Nabi melarang kata jangan dibunuh. Nah, gara-gara hadis ini kata jangan dibunuh. Nah, maka ulama-ulama mengambil kesimpulan kata itu haram. Kenapa Nabi melarang membunuh? Kenapa Nabi melarang membunuh? Kan berarti nggak boleh dimakan itu. Nah, maka kata menurut mayoritas ulama adalah haram. Ada yang makan kata, Pak? Gak ada ya? Kodok masa makan kodok itu. Nah, kemudian hadis wa kullu hayawanin istakhbasathul arabu fahuwa haram. Seluruh binatang yang dianggap menjijikkan oleh para sahabat Nabi dan orang Arab di saat itu, maka dia adalah haram. Ada juga yang mengatakan menjijikkan menurut fitrah manusia yang asli. Bapak Ibu mohon maaf, kalau melihat wirok itu jijik betul, jijik kan? Haram berarti itu. Wirok kok dimakan itu? Dan memang ada binatang-binatang yang sama Nabi disuruh dibunuh, disebutnya fawasiq, binatang-binatang jahat. Di antaranya adalah tikus. Jangan dimakan itu, haram, okay? Haram. Pokoknya yang jelek-jelek itu mesti haram, okay? Nah, pernah suatu ketika para sahabat Nabi itu ada di lautan. Lalu mereka tanya, Rasulullah, bolehkah kita wudhu menggunakan air laut? Nah, Nabi ketika ditanya tentang berwudhu menggunakan air laut, Nabi bersabda begini, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu.
lautan itu airnya suci mensucikan dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Nah, hadis ini masih berdebat juga. Yang disebut Nabi halal itu hewan yang berbentuk ikan atau gimana? Nah, maka Imam Hanafi mengatakan seluruh binatang laut kalau itu berbentuk ikan halal, yang tidak berbentuk ikan haram. Anjing laut haram. Yang berbentuk ikan halal. Imam Syafi'i mengatakan seluruh binatang laut halal kecuali hidupnya tidak hanya di laut. Makanya ada istilah dalam bahasa mazhab Syafi'i, hewan yang hidup di dua alam. Karena Nabi nyebut laut bukan nyebut daratan, maka yang halal yang di laut doang. Nah, mazhab yang paling longgar dalam makanan itu mazhab Maliki, halal semua rata-rata itu. Termasuk anjing laut ya halal bagi mereka, bagi Imam Maliki anjing laut. Kamu aja yang nyebut anjing katanya, itu halal itu. Pinguin menurut Imam Maliki halal, Syafi'i nggak halal karena dia tidak hidup di laut saja. Nah, karena memang menimbulkan perbedaan apa? Perbedaan pandangan dalam melihat hewan halal apa haram. Nah, kemudian wa yahrumu minas sibai ma lahu nabun qawiyyun ya'du bihi. Haram memakan binatang buas yang memiliki taring yang digunakan untuk memangsa mangsanya, haram. Maka yang mempunyai gigi yang bertaring itu semuanya haram. Kucing, anjing, apalagi Pak, macan, singa, semuanya itu haram. Wa yahrumu minat tuyuri ma lahu mikhlabun qawiyyun yajrahu bihi. Begitu juga burung-burung yang memiliki cakar yang bercakar itu juga haram, seperti elang dan lain sebagainya itu haram. Wa yahillu lil mutarri min fil mahmasati ayyakula minal maitatil muharramah ma yasuddu bihi ramaqah. Kalau kita terpaksa tidak ada makanan, misalkan kita dalam konteks tentara atau di tengah hutan ya, nggak ada makanan apapun menjadi halal. Sampai babi pun halal, kecuali begini caranya, yang dihalalkan adalah ma yasuddu ramaku, yang cukup untuk mengisi perutnya supaya tidak mati, itu saja. Jadi nggak boleh nambah-nambah. Udah cukup sepiring ya udah sepiring, jangan wih enak juga nih lanjut, nggak boleh gitu. Karena itu dalam kondisi terpaksa. Walana maitatani halalan, dihalalkan untuk kita dua bangkai, as-samaku yaitu ikan, wal jaradu dan belalang. Belalang itu halal. Maka kadang-kadang ulama beda pendapat, ini serangga atau belalang. Nah ini nanti beda pendapat lagi. Kalau jarod, belalang itu halal. Jarod itu belalang loh Pak. Jadi kalau ngasih nama anak jarod artinya belalang gitu ya. Jarod. Jangan ngasih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama kita itu membahas binatang yang namanya dob ya. Dob itu seringnya waktu kita pesantren dulu itu diterjemahkan biawak gitu. Dob itu. Ternyata setelah diteliti yang dimaksud dob di zaman Nabi itu bukan biawak gitu. Jadi kalau bahasa kita mungkin sekarang ya, di Jazirah Arab itu ada semacam kadal besar, kita nyebutnya kadal Arab gitu. Makanya muncul kadrun itu kadal kadal Arab itu. Kadal Arab itu halal. Cuma dulu Nabi nggak mau makan. Jadi waktu itu sahabat Nabi lagi makan dob, Nabi tidak berkenan dikasih. Jadi itu bukan makanan saya kata Nabi. Nabi tidak bisa makan itu. Tapi Nabi membiarkan sahabatnya makan. Maka di situ dob itu halal. Tapi rata-rata ulama-ulama kita yang ngarang-ngarang kitab di Indonesia mengatakan biawak itu beda dengan dob. Karena satu, kalau dob itu hidupnya di padang pasir dan makanannya adalah tanaman-tanaman padang pasir. Sementara kalau biawak di kita makanannya
tikus. Mirip buaya, ya haram, ya, haram. Maka jangan makan biawak, ya. Jangan makan biawak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan nanti akan beda pendapat ini halal apa haram. Tapi kalau binatang itu haram, kalau kita ngikut misalkan mazhab Syafi'i, ini binatang haram, misalkan kodok ini haram, maka kodok ini pun haram dikonsumsi, haram juga digunakan obat, sama saja. Obat dengan yang haram nggak boleh, kecuali memang tidak ditemukan obat yang lain. Ada obat lain, kapsul, milih obat yang haram nggak boleh. Jadi ada perkara, nggak apa-apa obat itu maksudnya kalau tidak ditemukan obat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita ini punya standar yang tidak adil. Kalau kita dengan makanan itu hati-hati banget itu. Babi haram, nggak mau, bagus. Tapi giliran duit nyolong, duit korupsi, sama saja itu, bahkan lebih parah itu, ya. Lebih parah itu. Jadi haram itu jangan dilihat ini barang ada di Quran nih, babi memang haram, tapi jangan lupa nyolong itu juga haram dalam Al-Quran. Makan riba itu juga haram, makan harta anak yatim juga haram. Kadang-kadang dikasih babi, makanya bagus juga orang kritik orang kita ini kalau dikasih daging babi nggak mau, dia takut. Tapi dikasih korupsi diumpat semua, sama haramnya itu sama haramnya. Termasuk kasus yang terjadi kemarin, baru ada yang datang ke saya nanya. Kita kembali lagi ke warisan, nggak apa-apa. Jadi ada seorang di daerah Bontang, beliau orang Bontang, murid saya itu masih waktu meninggal bapaknya masih kecil. Saya nanya, ayahmu meninggal? Iya Pak. Ibumu? Ada. Kamu punya adik berapa? Saya punya adik dua-duanya perempuan, saya laki-laki. Loh, terus hartamu waktu itu gimana? Harta ayahmu? Ya dibagi-bagi. Siapa yang ngebagi? Mamang yang ngebagi. Mamangnya dapat gak? Dapat. Loh kok dapat? Ya nggak tahu Pak, saya masih kecil. Saya kasih tahu, mamangmu itu makan harta haram. Kok bisa? Iya, mamamu nggak dapat warisan itu. Karena ahli warisnya adalah ada ibumu sebagai istri, lalu anaknya ada 3, 2 perempuan 1 laki-laki, sangat kuat ini, ada anak laki-laki. Pas meninggal itu masih ada yatim itu Pak. Maka ahli warisnya adalah hanya istrinya dapat 1/8, sisanya dibagi 3 orang anak ini dengan catatan yang laki-laki paling besar 2 dibanding 1. 2 orang perempuan ini bagiannya sama persis dengan 1 orang laki-laki. Terus mamang saya nggak dapat. Berani kamu pergi ke mamangmu, ingetin dia. Berani Pak, berangkat. Ambil hartanya lagi di mamangmu, haram itu. Kenapa? Adiknya, kakaknya almarhum tidak akan dapat warisan selama almarhum punya anak laki-laki. Atau almarhum punya ayah, almarhum masih punya bapak, anak nggak punya, bapak masih ada, maka saudara nggak bakal dapat, maka warisannya berhenti di bapaknya saja. Jadi diambil. Kalau misalkan nggak ada anak, istri berarti dapat 1/4, sisanya buat bapaknya semua. Adik-adiknya nggak dapat. Adik kakak itu dapat 1 kalau nggak ada bapak dan nggak ada anak laki-laki. Jadi begitu Pak standar haram itu. Jangan hanya melihat, oh ini babi haram, makan warisan orang juga haram. Apalagi makan harta anak yatim haram. Bikin usaha yang model riba haram. Termasuk yang sering kita bahas ngegadein sawahnya digarap terus sama yang ngutangin. Itu duit dari hasil sawah itu haram karena itu riba. Harusnya bagaimana? Ada orang ngutang ke saya, gadein sawah, suratnya saya ambil, saya amankan, sawahnya saya balikin, sok sawahnya digarap lagi Mang, sambil nyicil ya. Nah itu baru halal. Ini mah enggak, suratnya saya ambil, sawahnya saya ambil. Terus yang utang gimana cara bayar utangnya? Dia punya sawah satu-satunya,
Lama-lama nggak bisa bayar, sawahnya diambil oleh saya, plus hasil sekian tahun masuk ke saya. Itu namanya saya juga makan barang haram. Okay. Mungkin jauh lebih haram daripada makan kodok. Kodok kok masih ada yang menghalalin, Pak. Jadi kita balik lagi ke pembahasan kita. Maka ada binatang-binatang yang mungkin kita nggak sepakat. Bekecot halal apa haram? Mungkin nggak sepakat juga, Bapak Ibu ya. Ada cerita ini mah cerita waktu pesantren nih. Guru kami menceritakan ada orang datang ke Kiai Kholil Bangkalan yang kita sebut dengan Mbah Kholil gitu. Orang ini mau nanya tentang hukum kepiting. Datang ke Madura pengen nanya. Belum sampai masuk ke rumahnya Mbah Kholil itu ada gambar kepiting ditaruh di atas pintunya depan rumah, halal. Balik lagi aja nanya. Jadi kalau binatang laut halal. Nah, kepiting ini kalau menurut kaidahnya Imam Syafi'i karena hidup di dua alam haram. Tapi ada juga yang ngeyel, Pak. Nah, itu kepiting itu nggak akan bisa hidup lama di daratan, pasti kembali ke air, maka halal. Terserah lah gitu ya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang sempat viral di media di medsos tentang menyembelih binatang itu yang dimatikan dulu. Nah, itu kita lihat itu dimatikan atau dipingsankan. Kalau pingsan doang ya halal, jebret pingsan lalu disembelih. Kalau dibunuh dulu baru disembelih tetap aja haram. Jadi kita lihat itu dipingsankan sajakah nanti bisa hidup lagi kalau pengaruh obatnya sudah hilang, nah, atau memang itu mematikan. Selama itu hanya sekedar dipingsankan saja lalu disembelih, maka itu tetap halal. Meskipun nanti kita berdebat, debatnya apa? Itu sesuai ajaran Islam enggak? Adabnya kan hewan itu kalau disembelih itu jangan disakiti. Ada juga yang mengatakan justru Pak itu dipingsankan itu supaya tenang, gitu ya, supaya tenang. Tapi wallahu alam nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.